Valeria Messalina, istri ketiga Kaisar Romawi, Claudius, dikenal karena tindakan amoralnya yang menjadi legenda di sejarah Romawi. Ia sering digambarkan sebagai sosok licik, haus kekuasaan, dan tidak bermoral. Messalina disebut memanfaatkan pengaruhnya untuk menjatuhkan lawan-lawan politik dan memperkaya diri sendiri. Salah satu kisah terkenal adalah kompetisinya dengan pelacur terkemuka untuk melihat siapa yang dapat melayani lebih banyak pria dalam satu malam. Kisah ini, meskipun mungkin dilebih-lebihkan, mencerminkan reputasinya sebagai figur yang buruk. Romawi kuno menyimpan sejarah yang panjang, tak terkecuali tentang seorang ratu yang bertahta selama 7 tahun, yang dikenal sejarah sebagai ratu yang amodal. Valeria Messalina menjadi ratu saat ia berusia 15 tahun, sesaat setelah dinikahi oleh Kaisar Claudius yang saat itu berusia 48 tahun. Valeria Messalina lahir sekitar tahun 20 Masehi dari keluarga keturunan kerajaan. Menurut banyak dokumen, Valeria Messalina sudah terkenal sejak lahir sebagai bayi perempuan dengan kulit putih, bibir merah dan wajah cantik tanpa sudut mati saat ia bertumbuh semakin dewasa. Karena itu, meski masih kecil, Valeria Messalina telah menjadi kebanggaan keluarga saat ia semakin cantik. Meski dilahirkan sebagai keturunan bangsawan yang kaya raya, ditakdirkan tidak kekurangan uang, namun yang terpenting bagi Valeria Messalina adalah bagaimana ia bisa memuaskan hasrat seksualnya. Valeria Messalina bahkan memiliki sampai 150 kekasih. Ia bahkan membangun sebuah rumah bordil mewah, yang di dalamnya Valeria Messalina sendirilah yang bertindak sebagai salah satu pelacurnya. Setiap malam Valeria sering berpakaian layaknya wanita nakal dan tetap anonim mencari hubungan intim bahkan dengan mereka yang hanya rakyat jelata. Dalam melayani setiap pria, Valeria Messalina bahkan tak meminta uang, melainkan hanya 1 keping koin sebagai pembuktian. Sejarah menceritakan, Valeria Messalina pernah menantang pelacur Romawi paling terkenal bernama Scylla untuk melihat siapa yang bisa berhubungan intim lebih banyak dengan pria dalam satu malam. Tentu saja tantangan itu dimenangkan oleh Valeria Messalina. Sepanjang malam, Messalina dan Scylla berhubungan dengan banyak pria. Ketika pagi menjelang, Scylla harus menyerah karena kelelahan. Ratu Messalina terus bertempur dengan pria-pria Romawi yang menunggu gilirannya. Bahkan saking banyaknya yang antre, sang ratu berhubungan hingga akhir keesokan harinya. Gundik favorit Valeria adalah Gaius Silius, yang mendapat posisi penting lewat pengaruh Ratu Valeria. Gaius Silius harus membayar harga yang mahal untuk itu, yaitu perceraian dengan istrinya. Tak puas, Valeria Messalina bahkan meminta Gaius Silius untuk menikahinya. Namun Gaius tahu, jika halangan terbesar mereka ada Kaisar Claudius. Ketika Kaisar Claudius sedang dalam perjalanan ke Austria, Valeria Messalina dan kekasihnya melangsungkan pernikahan rahasia. Namun tak berselang lama, kabar ini terendus oleh Narcissus, yang tak lain adalah orang kepercayaan Kaisar Claudius. Meski tak berani mempercayai kebenarannya, namun pada akhirnya Kaisar Claudius harus menghadapi kenyataan bahwa ratu tercintanya ingin membunuhnya agar kekasihnya naik tahta. Akhirnya, Messalina mengerti bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Messalina berusaha mempengaruhi Kaisar dengan mengirim Octavia dan Britannicus untuk meyakinkan Claudius agar memaafkan ibu mereka. Namun, Kaisar Claudius tak terpengaruh dan memerintahkan untuk mengeksekusi Gaius Silius. Sementara Valeria Messalina sendiri ditawari sebuah pisau untuk bunuh diri dengan hormat, tapi dia terlalu pengecut untuk itu, sehingga Messalina akhirnya dipenggal di tempat. Ia dipenggal di Taman Lucullus, yang kini jadi bagian dari Villa Borghese di Roma, tepat di atas Spanish Steps. Messalina begitu terkenal, sampai sastrawan-sastrawan dunia menceritakan ulang dirinya, dari Charlotte Bronte di Jane Eyre, sampai Gabriel Garcia Marquez dalam Love in the Time of Cholera, serta The Master and the Margarita dari Mikhail Bulgakov.